teman-teman, selamat datang. Hari ini aku mau share ke kalian salah satu resep favorit aku yang sempat viral beberapa waktu lalu, yaitu resep bolen pisang. Ini versi cepat ya, soalnya kita nggak gilas satu persatu, melainkan kita gilas per 2 batch, yang mana menghemat sekali waktunya. Tonton terus video ini ya, kalau kalian penasaran. Yang akan kita butuhkan adalah tepung terigu ini 100 gram, kemudian margarin ini 75 gram, dan 1 sendok makan minyak sayur. Ini kita panggil bahan A. Kemudian kita akan butuh 200 gram tepung terigu, 75 gram margarin, 30 gram gula halus, kemudian 80 gram air bersih. Ini kemudian kita panggil bahan B. Kemudian setelah itu kita akan butuh bahan isian, yaitu secukupnya buah pisang dan secukupnya meses atau coklat batang. Setelah itu kita juga mau sediakan olesan, yaitu 1 butir kuning telur. Nah, pertama kita mau adonan A dengan cara mencampurkan bahan A yang tepung terigu, margarin, dan minyak tadi. Kemudian kita mau aduk-aduk menggunakan spatula ataupun sendok kayu. Lalu setelah seperti ini menggumpal, kita lanjut menggunakan tangan. Kita mau ulen hingga dia kalis atau tidak lengket di tangan. Nah, seperti ini ya teman-teman yang kita inginkan. Kita mau tutup menggunakan kain bersih. Kemudian kita lanjut adonan B, yaitu dengan cara mencampurkan bahan B. Kemudian sama seperti tadi, kita mau aduk menggunakan spatula. Kemudian kita mau remas-remas sampai dia berpasir seperti itu teman-teman. Kemudian setelah itu kita mau tambahkan airnya sedikit demi sedikit. Oh iya, tadi aku sampaikan airnya 80 ml ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalian gak usah pakai semuanya kalau misalnya kalian udah rasa bahwa adonan kalian itu pas. Nah, soalnya kadar air di tepung itu beda-beda. Ini aku pakai tepung curah, jadi mungkin agak berbeda ya daripada resep asli yang menggunakan tepung cakra. Nah, ini dia teman-teman, kalau dia udah kalis nggak lengket di tangan seperti ini, kita mau tutup dan diamkan selama 15 menit. Nah, sementara menunggu pendiaman tadi, kita mau siapkan bahan isiannya, yaitu pisangnya. Nah teman-teman, karena aku mau bikinnya bolen mini, jadi aku mau potong pisangnya juga ikut mini. Nah, seperti ini sisihkan. Kemudian kita mau tengok bahan A tadi, adonan A. Nah, kalian bisa lihat dia jadi lebih lembut, kemudian lebih kalis ya, nggak lengket banget. Kita mau bentuk menjadi kotak persegi panjang menggunakan rolling pin ataupun menggunakan tangan. Pokoknya ini nggak terlalu penting banget sih. Intinya kita mau bikin persegi panjang, kemudian kita mau bagi 2. Nah, setelah bagi 2, kita mau sisihkan. Setelah itu, kita mau ambil adonan B. Kita mau ulen-ulen sampai dia lebih lembut lagi. Kalian juga bisa lihat dia lebih lentur ya setelah didiamkan. Kita mau gilas. Tujuan menggilas ini sebenarnya sih nggak perlu digilas juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk mempermudah untuk pembagian ya. Jadi aku mau gilas sedikit, kemudian potong jadi 2. Sekiranya mereka sama besar ya, sama banyak. Kemudian ambil satu bagian, kita sekarang mau gilas sampai agak tipis. Tapi nggak perlu setipis itu sih, yang kira-kira dia bisa menutupi bongkahan adonan A ini loh. Nah, kita mau ambil adonan A, kalau udah digilas tipis tadi,
Terus kita mau lipat, dimasukin ke dalam adonan B. Nah, kalian bisa lihat di video ya supaya lebih jelas. Nah, kemudian kita mau gilas lagi teman-teman. Gilas menggunakan rolling pin sampai dia agak tipis. Nah, teman-teman, dalam penggilasan ini sebenarnya kalian bisa gilas beberapa kali ya, beberapa kali lipetan. Cuman karena adonanku agak susah di-handle, jadi aku cuman kayak sekali gilas, lipat, langsung aku tutup. Nah, teman-teman, perlu diingat setiap kalian merasa kesusahan dalam menggilas, kalian bisa diamkan dulu adonannya. Kalian mau kasih dia istirahat supaya dia lebih gampang buat di-handle. Nah, itu teman-teman. Kalian lakukan ya kedua-duanya, lakukan dengan cara yang sama. Kalian gilas bungkus adonan A, kemudian gilas lagi agar mereka tercampur. Kemudian setelah itu kalian juga mau istirahatkan mereka berdua. Nah, istirahatkannya ini nggak usah lama sih, mungkin 10-15 menit. Nah, seperti ini, istirahatkan, jangan lupa ditutup ya, supaya adonannya nggak kering. Nah, 15 menit kemudian, kita mau tengok adonannya udah lebih lentur ya, udah lebih gampang buat digilas. Kita mau gilas tipis, kemudian nanti kita mau lipat. Nah, teman-teman, tujuan kita gilas lipat ini adalah supaya menciptakan lapisan-lapisan di hasil akhirnya nanti teman-teman. Jadi kayak kue bolen mini ini dia berlapis-lapis kan kulitnya itu. Nah, supaya berlapis-lapis itulah kita gilas dan lipat ini teman-teman. Semakin banyak lipatan dan gilasan kita, maka lapisannya juga akan semakin banyak. Nah, kita gilas sampai tipis, kemudian lipat, kemudian gilas lagi. Kalau misalnya adonannya agak susah ditangani, kalian tinggal istirahatkan terlebih dahulu mungkin 10 atau 15 menit, kemudian gilas lagi. Itu aku ulangi gilas dan diamkan ini sekitar 4 kali ya teman-teman. Jadi hasilnya nanti dia tuh kayak ada beberapa layer lah, pokoknya banyak layer. Nah, setelah dirasa layernya udah pas, lapisan-lapisannya tadi maksudnya, kita mau gilas dan bagi-bagi teman-teman. Kita mau bagi-bagi per bolen ukuran yang kita mau. Berhubung aku mau bikinnya bolen mini, jadi untuk resep ini aku mau bagi menjadi 40 bolen. Nah, teman-teman, setelah kita bagi-bagi 40 adonan seperti ini, kita mau gilas tipis, setipis yang kalian bisa, tapi jangan terlalu tipis banget juga ya. Soalnya kalau terlalu tipis banget nanti bolennya bisa pecah dan keluar coklat-coklatnya itu. Nah, kita intinya gilas secukupnya, kemudian taruh isian pisang dan coklat. Setelah itu kita mau tutup seperti amplop seperti ini. Nah, lakukan semuanya sampai habis. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Kita mau tata di loyang. Kemudian kita mau siapkan bahan olesan, yaitu 1 kuning telur tadi. Kita kasih sedikit air, kemudian kita kocok hingga tercampur merata. Kalau kalian ngerasa kuning telur kalian kurang kuning, kalian bisa tambahkan sedikit pewarna. Hanya saja aku merasa puas, jadi aku pakai kuning telur aja, natural warnanya. Nah, kita mau oles-oles ke semua bagian permukaannya bolen kita sebelum dipanggang. Oh ya teman-teman, untuk hasil kuning yang masih maksimal, kalian bisa kasih 2 olesan ya. Jadi kayak kalian panggang selama 10 menit, kemudian kalian angkat dan oles lagi. Nah teman-teman, kita mau panggang, itu aku pakai oven tangkring, aku udah panaskan ovennya, kemudian aku panggang sekitar 20 menit atau sampai atasnya kecoklatan dan bolennya matang. Nah teman-teman, ini dia, semoga kalian suka resep ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.